Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semuanya. Thank you so much for joining me back. Ya, terima kasih banyak teman-teman telah bergabung kembali bersama tutor paling aneh yang pernah ada. Eits. Nah, sesuai janji di video sebelumnya, di video sekarang kita akan ngobrolin tentang lembaga sosial. Nah, tapi sebelum kita masuk ke lembaga sosial dan nilai dan norma sosial, aku akan kasih dulu semacam intro lembaga sosial itu apa dan kenapa kita harus belajar nilai dan norma sebelum kita masuk ke lembaga sosial. Let's go. Jadi ide besarnya yang disebut dengan lembaga, teman-teman pernah dengar gak lembaga di kehidupan sehari-hari teman-teman? Nah, apa sih yang disebut dengan lembaga? Kalau teman-teman ngedenger kata lembaga tuh apa yang kepikiran? Oke, good. Mungkin teman-teman ada yang mikirin tentang sekolah, mungkin teman-teman ada yang mikirin organisasi, gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang kepikiran instansi, gitu ya. Mungkin ada juga yang mikir kayak kepolisian, wah banyak lagi, gitu ya. Dan segala rupa dan segala rupa. Nah, di sosiologi istilah lembaga sosial itu sebenarnya cukup abstrak. Nah, kenapa? Karena by konsep yang disebut dengan lembaga sosial itu adalah nilai dan norma dengan tujuan tertentu. Atau lebih tepatnya seperangkat nilai dan norma gitu ya. Nilai norma biasanya lengkap dengan yang lain-lainnya gitu ya. Cuman aku pengen fokus ke nilai dan normanya. Sebenarnya nanti lembaga tuh nggak cuma nilai norma, tapi juga ada yang lainnya. Cuman aku pengen fokus ke nilai norma dulu ya. Seperangkat nilai dan norma dengan tujuan tertentu. Kata kuncinya di sini. Ada kata nilai dan norma dan tujuan tertentu. Berarti lembaga itu pasti punya yang namanya visi alias goal. Apa yang ingin lembaga tersebut capai. Dan untuk mencapai visi ini, dia biasanya memiliki misi atau kayak action plan gitu. Kayak untuk bisa mencapai visi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh lembaga itu? Itu namanya misi. The mission they want to achieve so that their vision comes true. Misi yang ingin dipenuhi, diselesaikan gitu ya. Kalau gaming tuh kayak quest lah ya. Misi itu kayak quest gitu loh. Kalau teman-teman suka main game RPG kayak Skyrim atau mungkin Final Fantasy gitu ya. Misi itu kayak quest gitu, kayak mission. Itu diselesaikan nanti visionnya dapet gitu. Contoh misalnya teman-teman main Final Fantasy 12 terus pengen dapetin Zodiac Escutcheon misalnya. Terus kan ada misinya untuk dapetin Zodiac Escutcheon harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Itu selesai, barangnya dapet gitu kan ya. Visinya terpenuhi gitu loh. Nah, contoh lain mungkin visi misi bisa teman-teman lihat di kayak ex banner sekolah atau kayak di dokumen sekolah gitu loh. Biasanya semua sekolah tuh pasti punya visi dan misi kayak apa yang pengen sekolah tersebut capai. Nah, gitu. Oke, cuman that's about vision and mission ya. Nah, sekarang kita ke sini, nilai dan norma. Nah, makanya di video sebelumnya aku ngegarisbawahi bahwa lembaga sosial itu untuk bisa paham dengan baik kita akan belajar dulu nilai dan norma. Nah, dalam topik nilai dan norma itu nanti kita akan belajar yang pertama konsepnya dulu gitu ya. Yang kedua, kita juga akan belajar jenis-jenisnya gitu ya, kayak jenis-jenis nilai dulu ya. Gitu, termasuk nanti penggolongan nilai menurut ahli, gitu. Kayak nilai material, nilai vital, dan lain-lain gitu ya, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar. Nah, yang ketiga kita akan bahas juga tentang jenis-jenis norma, gitu ya. Terus selanjutnya kita akan belajar tentang fungsinya, gitu, nilai dan norma. Buat apa sih ada nilai dan norma di masyarakat, gitu. Setelah topik tentang nilai dan norma ini selesai dibahas, baru kita masuk ke topik tentang lembaga sosial. Apa sih lembaga sosial? Gitu ya, kayak lembaga tuh apa, yang kedua tujuannya kayak apa, mungkin lembaga sosial tuh banyak tapi untuk semua lembaga sosial yang ada di masyarakat tuh apa yang mereka pengen capai gitu. Di sini kita bukan nge-list gitu ya tujuannya apa aja, tapi kita berusaha pahami dari mana sih lembaga sosial tuh punya tujuan, gitu ya. Terus, jenis-jenisnya kayak lembaga keluarga, pendidikan, dan lain-lain gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Jadi satu video, satu jenis. Misalnya satu video, satu lembaga keluarga, video yang lainnya tentang lembaga pendidikan, misalnya gitu ya. Nah, apa tujuan, jenis-jenisnya, terus, ciri-cirinya lembaga juga gitu ya, supaya teman-teman tahu, oh yang kayak gini lembaga, yang gini bukan. Gitu, dan mungkin topik-topik lain seputar lembaga sosial yang menarik buat dibahas. Kayak pernikahan, pernikahan juga kan bagian dari lembaga keluarga yang seru banget buat dibahas. Atau mungkin gender.
Kayak, there's a lot of things that we can discuss. Ada banyak banget hal yang bisa kita diskusiin tentang lembaga sosial, gitu ya. Nah, supaya diskusi kita makin mantap nih, video tentang lembaga sosial tuh bakal banyak banget dan panjang. So, biar Kang Aldinya termotivasi terus, jangan lupa like, share, subscribe, nyalain notification bell-nya. Oke? Don't forget to like, share, subscribe, and turn on the notification bell so that I will be more energized to keep making videos for you all. Oke? Jangan lupa sebarin juga bahwa ada tutor online yang bikin video gratis di YouTube tentang materi-materi sosiologi dan informatika, begitu pula yang lain. Ke semua orang, jangan lupa subscribe gitu ya. So you can spread the word to everyone that there's an online tutor that makes sociology and informatics as well as other subject videos. Make them all watch and subscribe to my channel, oke? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, video selanjutnya kita akan ngebahas tentang konsepnya nilai dan norma itu apa. Okay? See you in the next video. Bye bye.